Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mutawwilil laili 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Zaidun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kita lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kita tentang al-udhiyah, yaitu kurban. Kemarin kita membahas tentang binatang-binatang yang tidak boleh kita kurban, yaitu binatang yang sakit, yang jelas sakitnya, binatang yang pincang atau semper kakinya, binatang yang matanya buta, binatang yang sangat kurus, ya, yang sehat sih, sehat tapi nggak ada dagingnya, sedikit sekali. Masa kita cuma bagi tulang doang dan jeroan, ya. Sekarang kita membahas tentang waktu wadhi, waktu penyembelihan. Yushtaratu fil udhiyati alla tudbahu illa ba'da tulu'i syamsi min yaumil 'idi wa yamurru min al-waqti qadra ma yusalli al-'ida. Bersyaratkan penyembelihan atau waktu menyembelih itu binatang yang kita mau sembelih tidak disembelih illa ba'da tulu'i syamsi, tidak boleh disembelih kecuali setelah munculnya matahari min yaumil 'id, ya, pada hari Id tanggal 10 Dzulhijjah, wa yamurru minal waqti qadra ma yusalli al-'ida, dan melewati waktu yang kira-kira kita sudah selesai menunaikan salat Id. Dan ada kemungkinan orang yang tidak melaksanakan salat Id, tapi dia nyembelih di rumahnya misalnya, ya, maka dia tidak boleh, dia nggak tahu kapan selesainya salat Id. Nah, untuk orang seperti itu, maka diperkirakan saja kira-kira jam 8 itu sudah selesai belum? Setengah 8 itu sudah selesai belum? Kalau setengah 8 itu selesai, berarti setengah 8 itu sudah boleh menyembelih, ya. Wa yasihhu dhabhuha ba'da dhalika fi ayyi yawmin min al-ayyami thalatha fi lailin aw naharin. Dan setelah itu boleh, setelah salat Id itu boleh kita menyembelih termasuk 3 hari setelahnya, yaitu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, fi lailin aw naharin, baik di waktu malam atau di waktu siang. Jadi kalau misalnya awan itu foto sibuk semuanya, terus bengi, ya boleh menyembelih waktu malam itu. Wa yakhrujul waqtu min qidha'i hadhihi al-ayyam. Nah, setelah 3 hari ayyamut tasyrik selesai, maka saat itu pula sudah tidak boleh menyembelih. Saat maghrib, ya, memasuki hari ke-14, nah itu sudah tidak boleh menyembelih kurban. Wa 'anil Barra radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma nabba'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'u fananharu. Kata Barra bin Azib meriwayatkan hadis dari Rasulullah bersabda,
sesungguhnya awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, hari tanggal 10 Dzulhijjah itu yang pertama kali kita lakukan, kata Nabi, adalah salat, yaitu salat Id. Thumma narji'u fananhar, kemudian kita pulang setelah salat Id itu, kemudian kita menyembelih, kata Rasulullah. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, siapa yang melakukan hal demikian, siapa yang berangkat salat kemudian pulang salat baru menyembelih, faqad asaba sunnatana, berarti telah menepati sunnah Rasul. Wa man dzabaha qabla faman dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ya, sebelum sholat atau sebelum sholat selesai, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, itu bukan binatang kurban, itu bukan daging kurban, tapi daging yang disembelih untuk diberikan atau dibagikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk ibadah sama sekali. Artinya tidak termasuk berkurban, ya, yang diniatkan untuk ibadah itu sama sekali tidak. Jadi sekedar ya nyembelih kemudian dimakan bareng-bareng oleh keluarganya atau tetangganya, itu bukan ibadah, itu bukan berkurban yang bernilai ibadah. Karena itu jemaah sekalian, kita perhatikan waktunya, jangan sampai sebelum sholat kita sudah menyembelih, ya, harus menunggu setelah sholat. Nah, karena itu, karena ada ritual setelah sholat, maka disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk khutbah Idul Adha itu tidak terlalu panjang, karena masih ada ritual lain yang belum kita tunaikan, yaitu menyembelih kurban. Ya, untuk cowok-cowok khutbah Idul Adha itu beda dengan khutbah Idul Fitri. Wa qala Abu Bardah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala, Nabi pernah berceramah atau berkhutbah kepada kami pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah itu. Beliau bersabda, man shalla salatana, siapa yang salat seperti salat kami, wa wajjaha qiblatana, dan barang siapa yang mengarahkan wajahnya ke kiblat kami, wa nasaka nusukana, dan dia menjalankan ritual seperti kami menjalankan ritual, fala yadhbah hatta yusalliya, maka janganlah menyembelih sebelum sholat. Jadi kalau ikut ajaran ini, ya gitu, ya jangan menyembelih sebelum sholat. Rawahu asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim. Wa an Rasul sallallahu alaihi wasallam man dzabaha qabla salati, ini yang diriwayatkan sekarang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man dzabaha qabla salati, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama yadhbahu li nafsihi, berarti dia itu menyembelih untuk dirinya, bukan untuk Allah, bukan untuk ibadah, tapi ya wis manganan ngono wae, ya, bancaan gitu. Wa man dzabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Tapi siapa yang menyembelih setelah salat dan setelah dua khutbah, maka dia telah menyempurnakan ritualnya. Wa asaba sunnata al muslimin, dan menempati sunnah
apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, jadi Bapak dan hadirin sekalian, menyembelih setelah sholat Id dan setelah khutbah Id. Jangan sebelum sholat sudah menyembelih. Iki wakai ku sing disembelih. Ya kak dikaiti isu kak mari. Gak usah pertimbangan itu. Ya, pokoknya setelah selesai sholat, ya kemudian kita menyembelih. Bagaimana kalau khutbah hari Idnya itu tanggal hari Jumat? Ya, apakah perlu kita Jumatan atau tidak perlu Jumatan? Ya, wah ini kotor kabeh iki, kena darah. Terus apakah seperti itu atau lebih baik kita tunda besok saja? Ini hari Jumat, lebarannya hari Jumat, kembali besok saja waktunya panjang atau bagaimana? Ya, ada satu riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW memberi keringanan atau memperbolehkan kalau terjadi Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri pada hari Jumat, kalau sudah sudah sholat Id, ya Jumat, sholat Id Idul Adha atau Idul Fitri, maka ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah membolehkan silakan Jumatan atau tidak Jumatan. Ya, tapi saya lebih memilih kepada tetap dilaksanakannya Jumatan. Ya, tapi seandainya ada yang berpendapat apa kak Jumatan, ya memang itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Tapi kita kan sudah otomatis kalau Jumatan itu ada Jumatan, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi seandainya ada yang berpendapat seperti itu, ya boleh. Ya, kita nggak usah menyalahkan, nggak usah ngolok-ngolok, itu nggak Jumatan itu. Ya. Membeli itu dari mulai jam 8 sampai asar misalnya, Kak Jumatan itu. Ya kita nggak usah mengolok-olok seperti itu karena memang ada riwayat yang membolehkan. Tapi ketika dibolehkan tidak Jumatan, apakah bebas sholat zuhur? Tidak. Ya, harus tetap sholat zuhur. Bukan berarti kemudian Kak Jumatan terus Kak zuhur. Ya, zuhurnya tetap dilakukan. Tapi kan zuhur itu kan tidak, waktunya tidak settle, misalnya jam 12. Kan bisa nanti digeser misalnya jam 2 atau setengah 2 atau jam 1, kan fleksibel kalau zuhur. Tapi kalau setelah Jumat kan kita harus hadir pada saat itu, ya gitu. Kifayatu udhiyatin wahidatin anil baitil wahidi, ini judulnya. Cukup bagi satu keluarga itu menyembelih seekor binatang kurban. Ya, jadi misalnya dalam keluarga itu ada 5 anggota gitu. Tidak harus misalnya semuanya nyembelih semuanya gitu. Tidak harus. Tapi satu yang mampu itu cukup untuk atas nama satu keluarga itu. Ya, di atas nama siapa lagi? Keluarga fulan. Nah, boleh. Idza dhahal insanu bi syatin min adh-dha'ni aw al-ma'izzi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Ya. Jika seseorang menyembelih seekor kambing, baik dari jenis gibas atau dari jenis ma'iz, jenis kambing kacangan, itu ajza'at, itu sudah bisa anhu atas nama orang itu, wa an ahli baitihi, dan atas nama seluruh anggota keluarganya, atas nama istrinya, atas nama anaknya. Ya. Waqad kana ar-rajulu minas sahabah radhiyallahu anhum, ada seorang sahabat radhiyallahu anhum, salah seorang sahabat itu menyembelih yudhi bisyati, menyembelih seekor kambing atau domba, an nafsihi wa an ahli baitihi, menyembelih satu ekor kambing atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Ya, kalau bahasa kita kanggo sak kakak. Ya, yang di kakak itu ada berapa? Ya, satu ekor kambing. Fahiya sunnatun kifayatun. Ruwiya an Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahaha wa an Aba Ayyub qala kana ar-rajulu, ada seorang fi ahdi Rasulillah, di masa Nabi,
yudhahi bisyati anhu, yang menyembelih seekor kambing, wa an ahli baitihi, dan atas nama dirinya dan atas nama keluarganya, fayakuluna wa yutimuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Ya. Sahabat itu menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, kemudian dia makan bareng-bareng dengan keluarganya, kemudian dia kasihkan kepada tetangganya, hatta tabahan nasu fasara kama tara, sampai orang-orang itu ya bangga dengan itu sampai seperti sekarang ini, kata Imam At-Tirmidzi ya, yang diriwayatkan dari Aba Ayyub. Nah, berarti boleh. Misalnya kita mampu membeli seekor, kemudian ya wis iki untuk keluarga saya. Tapi seandainya di keluarga itu ada anak-anak kita yang mampu. Jadi ada orang tua, kemudian ada 3 anaknya yang semuanya sudah kerja, kemudian semuanya ingin berkorban pada saat itu. Berarti orang tuanya 1 berkorban, anaknya yang 3 masing-masing itu berkorban, dia berkorban 4. Boleh. Ya. Terus kurban 4 ini, anaknya, bapaknya ya 4. Atau seandainya anaknya itu 9, ya. Kemudian yang 7 itu sepakat ayo urunan sapinya, boleh. Ya, berapa misalnya? 1.200.000, ya silakan dikumpulkan, ya. 7 orang anak itu urunan untuk membeli sapi. Atau misalnya anaknya hanya 3, kemudian ditambah dengan orang lain 4 urunan, boleh. Silahkan, ya, boleh menyembelih sapi untuk bareng-bareng 7 orang. Nah ini hadis pembahasan berikutnya, jawazu al-musyarakah fil udhiyah. Boleh kita itu musyarakah bersama-sama, ya, untuk melakukan satu kurban. Ajuzul musyarakatu fil udhiyati idza kanat minal ibli awil baqar. Boleh bersama-sama patungan menyembelih binatang dengan syarat yang dipatung itu adalah unta atau sapi. Kalau kambing nggak usah patungan, terus aku patungan kambing aja. Piro regane kambing itu? 1.500.000. Ya. Orang 7 berarti berapa, Pak? 200 bunjul titik gitu ya. Patungan wedhus 200-an. Dapat 7 orang, dapat kambing 1 seharga 1.400.000 misalnya. Ya enggak boleh kalau kambing itu patungan. Ya. Kalau mau arisan silahkan. Wis tahun ini aku dhisik ya. Ya wis. Ya. Tahun ngarep sapa dijedul silahkan. Boleh berkorban dengan cara patungan kalau memang mampunya dengan cara seperti itu misalnya. Semangatnya ada tapi cashnya, duit cashnya enggak ada. Wis ayo patungan aja silahkan. Ya. Jadi arisan berkorban itu pada dasarnya kan kita mengumpulkan duit yang pada saat itu siapa yang berhak mendapatkan, ya dia yang berarti pada saat itu duit dia gitu. Tapi dia harus urun untuk tahun berikutnya untuk membantu yang lain. Ya. Silahkan kalau mau ada arisan berkorban, dan insya Allah kalau dikelola seperti itu relatif lebih ringan. Ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita mau berkorban sapi misalnya. Sapi itu kalau 1 orang berat, ya. Tapi kalau arisan dan dicicil, ya ada yang ngelola gitu, per bulannya berapa, itu tahu-tahu pada saat Idul Adha itu sudah lunas gitu, ya. Misalnya 1.400.000 1 orang misalnya, dicicil, ya, dicicil, atau 1.200.000 setiap bulan berarti berapa? 1.200.000, 100 berarti. 100 ya, setahun sudah selesai. Jadi saat lebaran itu sudah disepakati, ayo menikah kurban sapi ya. Berapa? Sekian gitu. Jadi saulan bayar 100. Kita tidak terasa.
tak ulang 100 nggak terasa. Tapi kalau di ujung tahun pada saat Idul Adha itu kita langsung mengeluarkan uang 1.200.000, itu berat. Wah, 1 juta atau 100, lumayan, ya. Tapi kalau per bulannya 100, insya Allah tidak terasa, tapi kita bisa menunaikan ibadah itu. Ya. Wa tujzi'ul baqara awil jamal an sab'ati ashkhasin. Dan sapi atau kambing itu boleh dipatung dibagi 7 orang. Ya. Makanya dulu saya pernah ceritakan ketika ada seorang yang anggota keluarganya itu berapa 8, kemudian tanya kepada orang, boleh nggak saya menyembelih sapi atas nama 8 orang? Ya, kata kiai yang pertama mengatakan nggak boleh. Sapi itu 7 orang. 8 ya orang oleh, ya nggak boleh. Berarti nggak boleh kurban atas nama 8 orang, nggak oleh. Dia cari kiai yang kedua, boleh nggak kurban atas nama 8 orang? Kata yang kiai kedua ini, anakmu ada yang kecil nggak? Ada, masih TK. Yo, kalau TK itu naik sapi itu kan nggak bisa langsung lompat. Terus, yo belikan ganjiannya bukan kursi tapi ganjiannya itu adalah kambing. Ya. Jadi supaya anakmu yang TK itu bisa melompat ke punggungnya sapi, nah berarti belikan ganjiannya kambing 1. Oh boleh kalau dibelikan ganjian, boleh. Nah berarti dia nyembelih seekor sapi dan seekor kambing. Dia merasa bangga, dia mampu membeli kambing itu. Ya. Untuk ganjian anaknya yang kecil itu. Ini kecerdasan seorang kiai yang kedua ini. Jadi tidak langsung gak oleh, enggak. Boleh, tapi itu kok ganjian anakmu itu. Ganjiannya kambing situ. Berarti 8 orang menyembelih seekor sapi dan seekor kambing. Saking inginnya masing-masing itu punya nama atau amalan atas nama masing-masing. Ya, meskipun di awal tadi boleh kita menyembelih seekor kambing atas nama seluruh keluarga. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khudaybiyah al-badanah. Kami pernah menyembelih di Khudaybiyah, ya. Al-badanah. Badanah itu unta yang gemuk itu disebut badanah. An sab'atin, atas nama 7 orang, wal baqarati an sab'atin, dan kami menyembelih sapi atas nama 7 orang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Sekarang tentang tawzi'u lahmil udhiyah, cara pembagian daging kurban. Yusannu lil mudhi an ya'kula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi seorang yang nyembelih kurban an ya'kula, disunnahkan untuk makan dari binatang yang disembelih itu. Wa yahdi aw yuhdi al aqarib, dan juga dibagikan, dihibahkan, dihadiahkan kepada kerabat. Wa yatasaddaq minha 'alal fuqara'i, dan juga disedekahkan kepada orang-orang fakir. Jadi pengkurban itu sendiri memakan, keluarga dekatnya juga dibagi, orang-orang fakir juga dikasih. Jadi tidak benar kalau ada pernyataan yang berkurban tak boleh makan, itu enggak. Ya. Justru disunnahkan makan, ya, daging yang dia sembelih. Yang berkurban itu bukan yang nyembelih dulu, bukan yang niat berkurban, kan ada jagal. Yang berkurban tidak selalu jagal. Tidak selalu jagal. Kadang-kadang menyuruh jagal untuk menyembelih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu wadakhiru. Berdasarkan hadis Rasulullah, makanlah dan kasih makan orang-orang di keluargamu, sekitarmu, kerabatmu, wadakhiru, dan juga boleh disimpan. Ya, kalau sekarang mungkin ditaruh di kulkas, kalau dulu kan didendeng, dijemur baru
untuk persediaan. Jadi boleh dimakan, boleh dibagi, ada sebagian lagi yang disimpan. Waqad qala al-ulama'u, ulama-ulama berpendapat al-afdal an ya'kula as-sulus. Yang lebih utama itu sepertiga dimakan, wa yatasaddaq bis-sulus, dan sepertiga disedekahkan, wa yaddakhir as-sulus, dan sepertiga lagi disimpan. Ya. Jadi kalau kita menaruh di kulkas itu boleh. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar, dan boleh kita bagi di luar daerah di mana kita menyembelih. Kita menyembelih di Mujahidin. Tapi kemudian sembelihannya dibagi di Bangkalan misalnya, boleh. Ya. Atau orang Mujahidin sendiri mengumpulkan kambing tidak disembelih di sini, tapi disembelih di Tuban, boleh. Ya. Tapi harus kita perhatikan, kalau memang daging di Surabaya itu melimpah, nah itu lebih baik kalau kemudian dibawa ke daerah yang minoritas atau minus, ya. Daerah minus itu kita kasih. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha, dan tidak boleh menjual. Ya, menjual, jadi kita berkorban kemudian sebagian kita jual, itu tidak boleh. Wala bai'i jildiha, dan tidak boleh seorang pengorban itu menjual kulitnya. Jadi kulitnya diambil sendiri sama si pengorban itu kemudian dijual, itu tidak boleh. Terus kulitnya bagaimana? Silahkan dikasih ke orang yang memang dia berhak menerima, atau kulit itu dikumpulkan dikasih kepada lembaga-lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu yang nanti menjual, uangnya digunakan untuk lembaga sosial itu, ya. Wala yu'ti al-jazar min lahmiha syai'an ka ujratin, dan tidak boleh kita memberi jagal. Jazar itu jagal, daging atau kulit atau buntut atau kepala atau apa, syai'an ka ujratin, sebagai upah. Ya. Jadi kita tidak boleh ngupahi dia dengan daging, tidak boleh ngupahi dengan kulit, tidak boleh ngupahi dengan kikil, tidak boleh ngupahi dengan buntut, tidak boleh ngupahi dengan kepala. Nah, terus gimana? Kalau dia butuh upah, ya kita harus menyediakan dana untuk mengupah dia. Dan karenanya panitia udhiyah atau panitia kurban harus paham ini. Kalau seandainya sampai mengumumkan, mematok harga kambing yang disembelih di Mujahidin 1 juta. Kalau ada orang yang setor ke sini, ini sampai sembelih sendiri atau enggak? Oh, saya sembelihkan di Mujahidin, untuk biaya nyembelihnya sekian. Berarti ada uang 1 juta, misalnya 1.050.000 kepala satu itu untuk ngerawati, untuk menyembelih dan nguliti 50, ya berarti dia harus menyetor ke panitia 1.050.000. Yang 50 itu adalah untuk termasuk membayar tukang jagalnya. Jadi jangan diambilkan dari kulitnya, jangan diambilkan dari jual kikilnya dan seterusnya. Walahu an yukafi'ahu nadhiru amalihi, dan jagal boleh dikasih sebagai upah dari kerjaannya, tapi tidak diambilkan dari binatang yang dikorban itu, ya, baik kulitnya. Kalau sekarang kan bernilai toh Pak, kira 1 kilo kalau sapi, ya, 100 lebih ya. Oh, 1 kilonya kulitnya, oh enggak satu. Oh, kalau sapi lebih. Sapi itu, satu sapi itu bisa 400. Kalau musim ya. Kalau kambing 100, 130 tergantung kualitas, ana sing bolong apa ndak, ya. Tapi kalau kulit sapi itu bisa 300 400 loh. Satu, nek itu lumayan. Pemane 10 tambah akeh. Ya. Jadi kalau kemudian kita kasihkan jagal rawatan kulit iki, itu ndak boleh. Kita boleh ngasih dia kulit, tapi bukan sebagai upah. Ya. Terus tak gawani kulit, tapi itu bukan upahnya gitu loh. Karena memang dia berhak mendapatkan kulit itu, bukan upah. Karena bukan upah, yang nggak mungkin dibawa semuanya.
Ya. Kan jaluk kulit beras itu aja itu. Tapi itu bukan upah. Itu memang pemberian yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Wa inna ma yatasaddaq bihi al-mubahi aw yattakhidha minhu ma yantafi'u bihi. Tetapi kulit itu, kata penulis ini, bisa disedekahkan oleh pengorban. Terserah disedekahkan kemana? Ke panti asuhan, ke masjid, ke musola, ke sekolahan, silahkan. Aw yattakhidha minhu ma yantafi'u bihi, atau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Barangkali ada yang butuh terbang, penerbang, ya. Gitu boleh. Wa inda Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, annahu yajuzu bai'a jildiha wa yatasaddaq bi thamanihi. Kata Abu Hanifah, boleh kulit itu dijual dan disedekahkan dengan uangnya. Uangnya tetap tidak boleh dimiliki oleh pengorban, tapi disedekahkan. Ya, sama dengan tadi, kita pengorban kulit ini tak kayak musolah itu. Nah, nanti berarti musolah itu yang menjual. Ya, menjual kulit itu. Wa ayyashtariya bi'ainihi ma yantafi'u bihi fi al-bayt. Gitu. Jadi kata Abu Hanifah boleh dijual kulit itu, tapi disedekahkan hasil penjualannya itu kepada lembaga-lembaga sosial. Kalau pendapat yang pertama tidak boleh dijual, pokoknya kan sedekahkan berupa kulit. Ya, terserah mau dibuat apa gitu. Apakah yang dikasih itu pintar bikin sepatu atau jaket, ya saya tunggu jaket. Ya. Tapi kalau Abu Hanifah lebih fleksibel, boleh dijual dan disedekahkan uangnya kepada lembaga-lembaga sosial. Pembahasan terakhir. Al-mudahi yadhbahu binafsihi. Yang baik, yang bagus, pengorban itu menyembelih sendiri kambing yang diniatkan untuk berkorban. Ya. Jadi sampai niat itu sing paling apik, sampai dhewe sing nyembelih. Sing paling apik. Yusannu liman yahsinu dzabha an yadhbaha udhiyatahu biyadihi. Disunahkan bagi yang mampu, yang bisa menyembelih, yang berani menyembelih. Kadang ada laki-laki yang tidak berani menyembelih juga, ya, itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Disunahkan. Jadi nggak perlu nunggu jagal, nggak perlu nunggu Pak Mudin, nggak perlu menunggu siapa, ya, disembelih sendiri boleh kalau memang dia bisa menyembelih. Wa yaqul, dan berkata pada saat menyembelih, Bismillahi wallahu akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza an fulan. Ya, setelah bismillah Allahu Akbar kemudian menyebutkan, ya Allah ini dari fulan. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan, Nabi pernah menyembelih kambing, wa qala bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Ketika Nabi menyembelih sendiri, kemudian membaca bismillah Allahu akbar, kemudian Nabi mengatakan Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari aku. Ya. Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari aku, wa an man lam yudhi min ummati, dan dari orang yang belum mampu menyembelih di kalangan umatku. Jadi kita misalnya sampai sekarang misalnya belum mampu menyembelih, sesungguhnya kita sudah disembelihkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu subhanallah. Rasulullah itu perhatian terhadap kita. Sampai kita yang belum mampu menyembelih sudah disembelihkan oleh Nabi. Tapi bukan berarti kemudian kita, aku mesti korok Nabi biyen. Tak nyembelih ya enggak. Kalau sampean mampu beli. Nah, kemudian menyembelih dengan tadi caranya. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, kalau bisa dengan doa ini Allahumma hadza anni boleh. Atau kalau nggak mampu, atau nggak bisa ngomong, ya Allah ini dari saya. Ini dari anak saya, fulan. Ya, sebutkan namanya. Itu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Fa in kana la yuhsinu dzabh. Tapi jika orang itu tidak mampu menyembelih sendiri, ora iso, ndak wani, fal yashhad wal yahdhurhu, maka hendaknya dia menyaksikan binatang yang disembelih itu. Sampai serahkan ke panitia di masjid. Oke, aku gak wani aku. Ya wes, ya. Gak iso nyembelih, ya wes.
serahkan kepada jagal, kepada panitia, tapi dia anjurkan untuk menyaksikan. Itu loh kambingmu. Seperti Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah, putrinya, ya Fatimah, kumi washhadi udhiyataki. Fatimah ngateko, dan lihatlah binatang yang kamu niatkan untuk berkorban ini. Jadi suruh melihat fotonya. Fa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin min damiha. Karena sesungguhnya Allah mengampuni kesalahanmu wahai Fatimah sejak darah yang terakhir itu menetes. Sejak darah yang paling awal itu mengucur. Jadi ketika darah jerat itu, nah itu kata Rasulullah, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara anjuran-anjuran pada saat kita menyembelih. Bisa jam berapa sekarang? 32. Ada kurang lebih berapa menit nih? 3 menit. Ada 3 menit. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya satu aja pertanyaannya, monggo. Waalaikumsalam. Iya. Ini jamaah. Iya. Baik. Ini satu istihad yang bagus ya. Jadi ketika ada uang sisa, yang jelas uang yang sudah diniatkan untuk berkorban itu tidak boleh dibuat selain itu. Ya. Keluar tuku sarung enggak boleh. Itu niatnya sudah berkorban ya. Dibelikan. Tapi 600 itu enggak oleh kambing. Ya, enggak dapat 600 itu apa? Kambing baru lahir aja belum dapat itu. Nah, terus kemudian ada yang tadi menambahi, ya, bagus, ya silahkan. Tapi ya yang jelas uang itu adalah uang urunan, berarti urunan bareng-bareng. Ya. Jangan disebutkan satu orang, karena memang itu adalah uang jamaah. Ya. Itu merupakan solusi yang bagus menurut saya. Karena tidak mungkin 600 itu kemudian kita berikan selain kurban, karena memang urunan itu diniatkan untuk berkorban. Itu solusi yang bagus ya. Nah, kalau itu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan bagus ini. Ada seorang yang menerima daging kurban. Karena banyak yang kurban, akhirnya dia dapat banyak gitu. Kulkasnya nggak muat kan? Kulkas yang pintu atas ya penuh, pintu bawah ya penuh gitu. Dioleh, iya gitu. Ya. Boleh nggak itu dijual? Ya. Orang itu ketika sudah mendapatkan daging kurban, itu sudah miliknya sendiri. Mau diberikan orang, mau dimasak, mau dijual, itu terserah yang diberi gitu. Yang tidak boleh menjual tadi itu adalah pengorban. Tidak boleh menjual daging yang dia niatkan untuk berkorban, tidak boleh. Tapi kalau sudah kita berikan kepada orang, terserah orang itu. Mau dijual, kayak mau dimasak. Aku gak mangan daging kambing, ya apa gitu. Mangan wah, lu terkemetu, ya. Terus tak boleh, silakan. Timbangan gak duwe beras tak boleh, ya iki nggonya teh. Tukun tak kilo iki. Boleh, kalau memang dia itu butuh untuk itu. Jadi ketika daging itu sudah dikasih terkumpul, terserah sama yang dikasih. Yang jelas jangan sampai pemberian itu mubazir. Itu aja. Ya. Nah, jadi silakan gitu. Nah, yang lebih baik itu ya kalau kurban itu jangan tanggal 10 semuanya. Biar selalu segar itu dagingnya ya. Tanggal 10 dapat, tanggal 11 dapat lagi, ya, tanggal 12 ya, dapat lagi. Jadi nggak sampai memenuhi kulkas gitu loh ya. Baik, mungkin itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.